Shalom. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi lewat ibadah online pagi ini. Mari kita siap untuk beribadah. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Sebab itu, aku menisahkan kamu. Aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpedanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli dengan ucapan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena pertolonganmu dan pimpinanmu buat kami. Selama 1 minggu ini, kami boleh ada dalam naungan pengasihan Tuhan. Kami boleh dapat melakukan segala aktivitas kami Tuhan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Allah hadir menolong kami. Allah hadir menghiburkan kami ya Tuhan. Dan sehingga demikian pada saat hari ini juga, kami boleh dapat dilawat oleh Tuhan lewat daripada ibadah online yang sedang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan. Kita membuka nyanyian kemenangan iman dari nomor 28. Nyanyian kemenangan iman nomor 28, berpanji kitab yang suci. Kitab yang suci diberikan bagi dunia, naik bila sepi panji, siarkan berkat yang indah.
dihidupkan dan dosa pun dibersihkan. Kitab Allah yang berikan, terangilah alam dunia. Ada jiwa yang tersesat, dibesarkan pada Allah. Wajah Bapa ditunjukkan, yang limpah dengan rahmatnya. Keselamatan dikabarkan pada bangsa yang terhilang. Kitab Allah yang beriman, terangilah alam dunia. Ada jiwa yang tersesat, dibesarkan pada Allah. Yang berduka dihidupkan, hati yang berarti beri senang, dan yang lemah dikuatkan, diberi iman dan harapan. Kitab Allah yang beriman, terangilah alam dunia. Ada jiwa yang tersesat, dibesarkan pada Allah. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Rusli Rining MTH. Shalom jemaat kekasih Kristus, kita sungguh bersyukur hari ini, Tuhan kita sungguh baik. Dia telah menolong kita sekalian, memelihara kita, dan juga mengizinkan kita untuk menikmati berkat-Nya di dalam penyembahan pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini terdapat dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah yang mulia, Allah yang berkenan memberkati kami sebagai jemaat-Mu dengan firman-Mu. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan izinkan kami lagi untuk duduk, belajar, dan merenungkan firman-Mu. Oleh karenanya, hamba mempersembahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu hadir dan menerangi hati dan pikiran kami sebagai jemaat Tuhan. Baik jemaat-Mu yang duduk mendengar, demikian juga hamba yang menyampaikannya. Biarlah semua ada di dalam kendali Roh Kudus Tuhan dan hikmat Tuhan dinyatakan bagi kami sekalian. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang empunya firman ini. Haleluya. Amin. Kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan,
tema bulanan kita, Jemaat Gereja Kemeng Injil Indonesia Tanjung Lapang, bulan Juni ini adalah bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan ini yang akan menjadi fokus pembicaraan kita, pembelajaran kita dari firman Tuhan. Dari tema itu, saya memberi tema yang akan kita renungkan bersama berdasarkan pembacaan kita dari firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, yaitu firman Tuhan merupakan imun rohani yang sempurna. Firman Tuhan merupakan imun rohani yang sempurna. Jemaat kekasih Kristus, hari ini kita masih diliputi dengan fenomena pandemi COVID-19. Seluruh dunia masih diliputi dengan ketakutan akan tertular dengan virus COVID-19 ini. Mengapa? Ketakutan itu terjadi oleh karena sampai hari ini dunia belum menemukan vaksin yang dapat menyembuhkan orang yang terindikasi terpapar dengan penyakit ini. Kita lihat ada beragam teori dan resep yang ditawarkan melalui media sosial. Namun semuanya itu hanya merupakan pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh sekelompok orang atau seseorang. Dan atau juga dugaan-dugaan saja yang kira-kira ini yang bisa menyembuhkannya. Tetapi semuanya bukan melalui sebuah penelitian ilmiah atau riset ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jemaat kekasih Kristus, dari sekian teori yang kita lihat, yang masih relevan itu menurut saya adalah dengan menjaga imun tubuh seseorang agar tetap prima. Dengan cara yang jelas makan makanan yang bervitamin, berolahraga yang baik, rutin, kemudian istirahat yang cukup, ya disarankan menurut ahli kesehatan 7-8 jam untuk istirahat, itu yang baik. Lalu pola hidup bersih dan lain-lain. Dan itu yang dapat dilakukan agar mempertahankan imun tubuh supaya tetap prima. Jemaat kekasih, itu secara jasmani. Secara rohani, terdapat juga sebenarnya pandemi yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19, yaitu dosa. Semua orang perlu mempertahankan imun rohaninya agar tetap kuat, agar tidak terpapar dengan yang namanya pandemi dosa, yaitu dengan cara belajar dari firman Tuhan atau Alkitab. Firman Tuhan merupakan satu-satunya cara yang dapat memberi kekuatan bagi rohani atau sumber imunitas rohani seseorang agar tidak terkena dengan yang namanya dosa. Dari pembacaan kita hari ini, jemaat kekasih, mengapa dikatakan firman Tuhan itu merupakan imun rohani yang sempurna? Dari pembacaan kita akan melihat dan belajar. Ada beberapa alasan mengapa dikatakan firman Tuhan itu merupakan imun atau daya tahan terhadap rohani seseorang yang sangat sempurna. Yang pertama, jemaat kekasih, alasan yang pertama yaitu dari ayat yang ke-15. Sebab dikatakan firman Tuhan itu merupakan sumber dari hikmat. Firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Konteks ayat ini, dalam firman Tuhan ini, dikatakan Rasul Paulus tahu bahwa jika Timotius dapat dipercayakan
untuk mengajar, memimpin jemaat di Efesus, yaitu di dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Itu hanyalah oleh karena ia atau Timotius memiliki hikmat yang dari Tuhan melalui firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa Timotius tidak memperoleh hikmatnya melalui sebuah pendidikan resmi di bangku kuliah atau di sebuah universitas. Timotius tidak belajar secara khusus tentang ilmu berkhotbah atau ilmu memimpin atau juga ilmu manajemen atau ilmu keuangan dan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi hikmat yang ia peroleh, yang ia miliki dalam memimpin jemaat, dalam pelayanannya, itu hanyalah bersumber dari firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu." Artinya bahwa Timotius sejak kecilnya ia telah belajar dari firman Tuhan, dari kitab suci. Dan itulah yang memberi hikmat kepada dia di dalam seluruh kehidupannya dan pelayanannya. Jemaat kekasih Kristus, dalam kehidupan kita saat ini juga, sehari-hari, ada banyak orang yang berhasil dalam pekerjaannya atau dalam sebuah usaha karena mendapat hikmat dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Sebuah contoh, yaitu ada sebuah survei yang dilakukan di bawah perlindungan sebuah badan survei, National College of Education, itu di Illinois. Ini dilaksanakan pada tahun 1990, di mana dilakukan sebuah riset atau survei terhadap pemimpin-pemimpin dari 1.000 perusahaan terutama terkemuka di Amerika Serikat, dan terhadap para rektor dari 1.200 universitas yang ada di Amerika. Dari survei itu didapati data bahwa 1/4 dari jumlah itu mengatakan bahwa hikmat, kemampuan yang mereka peroleh, pemimpin-pemimpin ini peroleh dalam melaksanakan usaha dan memimpin universitas, dikatakan itu bersumber dari firman Tuhan. Luar biasa jemaat kekasih Kristus. Artinya bahwa firman Tuhan memang benar. Seperti dikatakan adalah sumber dari hikmat. Contoh yang lain juga saya mau sampaikan, yaitu dalam sebuah dunia usaha. Kita semua tahu apa yang namanya restoran. Restoran itu adalah rumah tempat makan. Jemaat kekasih, kata restoran itu sendiri itu adalah terinspirasi dari ucapan Tuhan Yesus yang diucapkan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ucapan Tuhan Yesus, yaitu kata kelegaan, itu diterjemahkan dari kata rest. Pada tahun 1776, Boulanger, seorang pengusaha di Paris, ia menulis dengan huruf tebal di depan rumah makannya, berkata, "Come unto me, all ye that are hungry, and I shall restore you." Ya, walaupun terjemahan itu memang sangat salah dari apa yang diucapkan oleh Yesus, tetapi idenya adalah dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian dalam beberapa waktu kemudian, Robert Ripley menulis dari kata restore ke dalam bahasa Perancis, yaitu restaurer. Dan jemaat kekasih,
Dengan istilah itu, rumah makan tadi ini menjadi sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh orang. Dan mulai saat itu istilah restoran itu digunakan di setiap rumah makan sampai hari ini. Dan contoh yang lain, kita semua juga tahu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu hari semua dunia mengakui bahwa dalam satu minggu, dalam satu pekan, semua dunia mengakui bahwa satu pekan itu terdiri dari 7 hari. Adakah kita berpikir, mengapa 7 hari dalam satu minggu? Kenapa tidak 10 hari, 12 hari, atau mungkin kurang dari 7 hari? Nah, jemaat kekasih Kristus, sesungguhnya penentuan hari di dalam satu minggu itu diperoleh dari apa yang terdapat di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 1 itu. Di mana dikatakan firman Tuhan, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu selama 6 hari. Lalu pada hari ke-7 dikatakan firman Tuhan, Allah beristirahat dari segala pekerjaannya dan menguduskan hari itu. Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini artinya bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan manusia yang bersumber dari hikmat firman Allah. Dan termasuk hari ini juga, kalau kita sebagai jemaat Tuhan dapat melewati masa-masa sulit di dalam pandemi COVID-19 ini, saya yakin itu juga adalah oleh karena hikmat yang daripada Allah yang kita dapatkan dari firman-Nya. Yang kedua, mengapa dikatakan firman Tuhan adalah imun rohani seseorang yang sangat sempurna? Dalam ayat yang ke-15 juga dikatakan bahwa firman Tuhan adalah penuntun untuk memperoleh keselamatan. Jemaat kekasih Kristus, dalam pembacaan kita firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-15 ini, dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus berkata bahwa Timotius sejak kecilnya telah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepada Timotius dan juga yang menuntun Timotius untuk mengenal dan memperoleh keselamatan, yaitu dengan percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman sajalah yang memperkenalkan seseorang termasuk Timotius untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jemaat kekasih Kristus, masalah yang terbesar yang dialami oleh manusia adalah masalah pandemi dosa yang berakibat penderitaan yang kekal. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Sejak manusia pertama di Taman Eden, sampai hari ini, dosa terus menjangkiti semua manusia. Walaupun banyak orang telah terjangkit dengan dosa, tetapi kita lihat, tenang-tenang saja. Tidak ada yang gelisah. Kalau kita bandingkan dengan terpapar dengan COVID-19, wah, semua orang takut, semua orang menghindar. Tetapi kalau terpapar dengan dosa, tenang-tenang saja. Jemaat kekasih Kristus, hal ini perlu kita sadari hari ini. Bahwa sesungguhnya dosa adalah sesuatu yang
perlu dan harus sangat ditakuti oleh seseorang. Oleh karena apa? Karena dosa itu, orang yang mengalami dosa, yang terinfeksi dengan dosa, dosa itu akan membawanya ke dalam sebuah alam penderitaan yang kekal. Dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu neraka. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ini sangat menakutkan sekali jemaat kekasih Kristus. Tetapi firman Tuhan memberi jalan keluar agar terbebas dari yang namanya dosa adalah pertobatan secara pribadi dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Hal ini dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi firman Tuhan berkata, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah sumber keselamatan dan pembawa keselamatan itu sendiri. Bagaimana kita dapat memahaminya? Kita memahaminya karena belajar dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jemaat kekasih, menjaga imun tubuh secara jasmani memang penting agar tidak terpapar dengan penyakit apapun secara jasmani. Menjaga imun rohani itu jauh lebih penting. Sebab penyakit rohani, yaitu dosa, ini membawa seseorang masuk ke dalam sebuah penderitaan yang tidak ada habisnya. Itu sebabnya firman Tuhan adalah imun rohani yang sangat sempurna. Karena firman Tuhan itu sumber hikmat. Firman Tuhan menuntun kepada keselamatan. Oleh karenanya, perlu kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau firman Tuhan itu adalah imun rohani yang sangat sempurna, mari kita terus belajar daripadanya. Membacanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Segala penderitaan, masalah yang diperhadapkan kepada kita, kita yakin dengan firman Tuhan, kita semua akan dikuatkan. Ayat yang ke-16 akan kita renungkan dalam kesempatan berikut. Immanuel, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Hamba menyadari bahwa hamba adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tidak mampu menjelaskannya dengan baik dan sempurna. Tapi hamba yakin, Roh Kudus-Mu yang telah mengilhamkan firman ini, memberkati jemaat-Mu, menjelaskannya dengan sempurna, sesuai dengan apa yang Allah maksudkan lewat firman-Mu ini kepada kami semua, kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu hari ini. Tuhan dimuliakan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, jemaat Tuhan diberkati. Shalom. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, untuk firman yang menguatkan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Nyanyian kemenangan iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Berdiri atas
firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman Tuhan dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, senantiasa terang bagai bintang, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Dia bariskan semua kata berisi roh Allah dan ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, dan mau tinggal dengan setia. Biar angin topan menempuh, selamanya ia tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, tetap sampai pada ajalku. Telah ku rasakan penghiburannya bila ku jalani lembah mas. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Terima kasih jemaat Tuhan telah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita. Saya persilakan kita untuk berdiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat memberikan persembahan pada hari ini untuk pekerjaan Tuhan. Berkati senantiasa jemaat-Mu ya Yesus dalam aktivitas dan pekerjaan mereka. Sebagaimana janji-janji berkat Tuhan untuk terus memberkati jemaat Tuhan. Mereka yang mengembalikan persepuluhan juga Tuhan Yesus memberkati supaya lancar senantiasa usaha jemaat-Mu. Sehat senantiasa, masa depan gemilang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Bapak Gembala, Wakil Gembala, Badan Pengurus Jemaat, Tuhan Yesus memberkati sebagai mitra pelayanan di gereja GKI Jemaat Tanjung Lapang ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kami juga berdoa ya Yesus untuk organ-organ pelayanan dalam jemaat ini. Di tengah pandemi ini kami menggunakan pelayanan dari media. Dan ke depan kami akan masuk dalam tatanan new normal. Kiranya apa yang dapat kami jalani ke depan dan sekarang ini dapat kami serap untuk memberkati kami sekalian jemaat Tuhan juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program dalam jemaat, baik dalam pelayanan penginjilan, pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan-pelayanan penginjilan yang diadakan ya Tuhan. Hamba-Mu yang kami doakan di sponsori dari jemaat ini, baik di Puruk Cahu dan Maning. Tuhan Yesus memberkati
Bahkan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia dan di mana saja Tuhan utus para penginjil ini, Tuhan Yesus akan banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan Yesus, ada beberapa jemaat Tuhan yang sakit, tolong jamah dan sembuhkan, baik yang ada di rumah sakit maupun ada di rumah. Tuhan Yesus, pulihkan, jamah dan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga tak lupa berdoa juga untuk anak-anak sekolah dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Bagaimanapun bentuk pendidikan saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mereka sukses semuanya dan berhasil. Berkati juga pemerintah daerah Malinau, pemerintah bangsa negara kami, Tuhan Yesus memberkati dalam kepemimpinan mereka untuk mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk organisasi Gereja Kemah Injil. Tuhan Yesus memberkati dari tingkat pusat sampai dengan lokal di daerah-daerah. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Ada 29 jemaat yang berulang tahun. Yesus memberkati senantiasa. Dengan sukacita mereka digenapkan usianya. Tuhan Yesus memberkati di usia yang sudah digenapkan ini. Berkati juga keluarga-keluarga yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada 3 keluarga yang berulang tahun. Yesus memberkati ulang tahun pernikahan mereka. Dalam pernikahan mereka menjadi berkat sukacita dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga dan generasi selanjutnya. Berkati juga keutuhan bangsa negara Republik Indonesia. Engkau juga memberkati pemerintah kami ya Tuhan yang berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Kami akan memasuki hal yang baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam semuanya ini, kami tetap aman. Yang paling penting kami dilindungi secara ajaib dari virus corona ini yang berbahaya. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter dan perawat. Pasien yang terinfeksi virus corona juga, Tuhan Yesus kami mohonkan untuk Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan dengan ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan daripada Roh Kudus memampukan jemaat Tuhan, menerima firman Tuhan, menyerapi itu dan menghidupinya dalam kehidupan, dan memberitakan Injil di seluruh dunia, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Saat teduh sejenak. Selesai. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku berdiri atas firman-Mu yang dari dulu kala, dari zaman Tuhan dicinta.
ajaib tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, senantiasa bagai bintang, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun